Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana, NIM 11211083, kelas MA21C05, akan menjelaskan sedikit tentang apa sih bisnis internasional itu. Yang pertama, ada pengertian bisnis internasional. Mari kita simak. Bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan negara yang melibatkan dua atau lebih dari dua negara. Ada beberapa manfaat dari bisnis internasional, diantaranya yaitu menambah devisa, yang kedua membuat lapangan kerja, yang ketiga harga barang relatif stabil, yang keempat mempercepat teknologi, dan yang kelima meningkatkan kualitas konsumsi. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya yaitu untuk memperbesar penjualan, untuk mengakuisisi sumber daya, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran, dan banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Di antaranya yaitu kegiatan ekspor maupun impor. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan bisnis internasional tidak akan lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar pada aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, di antaranya yaitu lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Peran dari lingkungan tersebut dalam bisnis internasional adalah membentuk sebuah etika dan tanggung jawab sosial yang nantinya akan diterapkan oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya. Hal ini akan menjadi perhatian organisasi-organisasi internasional yang berfokus pada masing-masing wilayah. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dari bisnis internasional. Di antaranya yaitu dapat memperluas hasil produksi dalam negeri ke luar negeri. Suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain, adanya arus pertukaran barang dan jasa antar negara. Suatu negara mudah mendapatkan barang yang tidak dihasilkan di negaranya. Negara mendapatkan devisa, terjadi peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Pendapatan suatu negara bertambah karena bea yang dibayar dari ekspor dan impor, menjaga kestabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perdagangan internasional. Yang pertama yaitu para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Para pihak dihubungkan atau dikenal melalui media promosi dan perwakilan dagang dari masing-masing negara. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar masing-masing pihak. Tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antara perdagangan dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Di Indonesia, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin tertentu. Keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Mata uang yang digunakan adalah mata uang seperti dolar US dan dolar Singapura. Bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris. Hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara
dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang moneter. Jika terjadi perselisihan, diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.